Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen, dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari, aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark. Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf, Nyonya. Tenang, Bu. Wajah maskara alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyeratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak.
Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok, akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau kupakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu? Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan, bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu. Tampan, kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dan waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly, tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia. Ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Kulihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakkannya.
Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf, aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku, dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon. Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Medi, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda, ya kan?
Tapi, apa kau menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang kubisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu. Mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama kuimpikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison.
Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru, versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku, jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku! Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol, dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut, dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku.
Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam, kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar. Mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu. Aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Bel sudah berdering, tapi di sini aku masih terjebak dalam kelas kimia. Pak Evans tak berhenti mengoceh soal ujian besar yang akan datang. Abigail, kau tahu apa itu ikatan, kan? Itu mudah, ayahku selalu membahasnya sepanjang waktu. Surat utang AS, obligasi Jepang. Itu merupakan obligasi finansial. Kita sedang membicarakan ikatan kimia, demi Tuhan. Cukup mendekati, bisa saya dapat kenaikan nilai? Cukup, pergi dan temui wali kelasmu sekarang. Ini tak bisa diterima. Astaga, suasana hatinya yang buruk pasti menular ke sesama dewasa. Karena Bu Garcia juga buruk suasana hatinya. Jadi, Abigail, aku akan menjadwalkan pertemuan dengan ayahmu. Ayahku? Tak, dia akan marah dan mengambil semua kartu kreditku. Ini sungguh tak bisa dibiarkan lagi. Nilai-nilaimu menurun. Aku janji, aku akan sungguh-sungguh belajar kali ini. Kumohon, biar kubuktikan itu dengan nilai sempurna di tes berikutnya. Ujianmu berikutnya, kita lihat. Tampaknya ujian akhir pelajaran kimiamu dalam 2 minggu lagi. Itu sempurna, lagi pula aku perlu waktu untuk mencerna semua pengetahuan yang sudah kupelajari. Dan, krisis terhindarkan. Sekarang, di mana Norma? Aku butuh terapi belanja dengan sahabatku. Jadi aku punya 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudku, kau bisa saja jejalkan banyak materi di kurun waktu itu. Tidak, Norma. Aku harus cari tahu apa yang perlu kubeli sebelum ayahku memblokir kartu kredit. Tepat saat itu, pelayan di dekat sana tiba-tiba tersandung dan menumpahkan jus jeruk ke Norma dan tas channelnya yang baru dibeli. Oh tidak, tapi yang mengejutkanku, dia hanya tersenyum dan mempersilahkan pelayan itu pergi. Apa itu tadi, Norma? Apa yang merasukimu? Cinta, kurasa? Ini masih terlalu dini, tapi aku jatuh cinta, Abby. Bukankah dunia begitu membuai dan indah? Kau sepertinya bahagia? Tunggu dulu, Bu Garcia kan lajang. Jika kutemukan orang yang spesial nantinya akan terlalu teralihkan untuk menelpon ayahku mengadakan pertemuan. Ya, kurasa. Atau
Kau bisa belajar sungguhan? Jangan konyol. Pak Evans juga lajang. Sekali dayung 2.30 terlampaui. Jadi keesokan paginya aku masuk ke klub kimia Pak Evans untuk memata-matainya. Mau dengar lelucon? Menurutmu apa yang dikatakan 0 pada 8? Ikat pinggang yang bagus. Hei cewek, boleh tidak aku jadi poton dari elektronmu dan membuatmu menjadi bersemangat? Tolong seseorang selamatkan aku. Hei, Callum, kau terlambat datang ke pesta. Kami sedang bersenang-senang di sini. Kau pulang bersamaku atau dengan Bu Garcia hari ini? Bu Garcia? Hai, Hank. Ibuku pulang larut malam dari sekolah hari ini, jadi. Si Callum ini anak laki-laki Bu Garcia? Aku yakin datang ke tempat yang tepat. Pak Evans kemudian memberi penjelasan membosankan mengenai beberapa keadaan materi. Setelah menggambar keseluruhan labirin dengan simbol-simbol aneh dan lainnya di papan, dia tanya apa ada pertanyaan. Ini kesempatanku. Oh, bagus. Penasaran adalah pintu masuk pengetahuan. Silakan, Abigail. Saya penasaran, apa Anda suka teh atau kopi? Oh, dan juga apa Anda tipe penyuka anjing atau kucing? Bisakah kau memperhatikan pelajaran? Callum, sebagai murid berprestasi, kurasa kau bisa membantunya. Tentu saja dia mau, Pak Evans. Laki-laki malang, dia sama sekali tak sadar dia telah terpilih untuk rencana utamaku. Siapa sangka dia adalah anak laki-laki Bu Garcia. Jadi, Callum, ya kan? Kau tahu ibumu sebenarnya adalah wali kelasku. Ya, aku tahu itu sudah sejak lama sekali. Tunggu, apa? Kau sudah tahu tentangku? Bagaimana mungkin tidak? Murid dengan nilai terendah di setiap kelas. Kau topik favorit ibuku untuk makan malam. Itulah kenapa aku di sini, belajar untuk mengubah topik makan malam ibumu. Bisa kau membantuku dengan itu? Tidak, aku tak tahu apa rencanamu, tapi jauhkan aku dari itu. Tak mungkin kubiarkan rencana ini gagal, jadi kuputuskan untuk mengikuti Callum ke perpustakaan sepulang sekolah untuk cari tahu lebih lanjut tentang Bu Garcia. Ups, sungguh suatu kebetulan. Tak menyangka kau ada di sini. Kukira kau belajar dengan ibumu sepanjang waktu. Kami hanya orang biasa yang lakukan hal lain selain belajar. Kau tahu, membaca, nonton film, ngobrol. Kukira kau dan ibumu hanya membaca buku-buku tertentu. Malah sebaliknya, kami berdua suka Victor Hugo. Bagaimana denganmu? Sejak kapan kau tiba-tiba tertarik dengan kimia? Aku? Kenapa tidak? Aku selalu punya ketertarikan besar pada kimia. Cara semua zat berinteraksi satu sama lain sungguh menakjubkan. Ikatan kimia, kau tahu? Jika kau setertarik itu, maka ya, aku akan membuatmu jadi ahli kimia. Tapi pertama, kau mungkin mau coba baca bukumu dengan cara yang benar. Apa dia baru saja katakan dia akan membantuku dengan pelajaran kimia? Kenapa naluriku mengatakan kalau masalah akan segera datang? Aku pulang ke rumah membawa informasi berharga Callum mengenai ibunya dan memasukkan surat cinta yang sangat murahan. Ya, tentu saja atas nama Pak Evans. Dan memutuskan untuk mengirimkannya secara langsung. Siapa sangka orang setegas Bu Garcia punya sisi lembut untuk novel romantis Victor Hugo. Dari tempatku bersembunyi, kulihat Callum membuka pintu dan mengambil surat itu. Oke, target pertama kena. Keesokan harinya dengan bersemangat aku mengintip ke ruang guru untuk memeriksa Bu Garcia. Tapi kenapa ada kepala sekolah di sini? Dan di tangannya adalah surat cinta itu. Kau yang menderita karena kau mengasihi. Kasihilah lebih banyak lagi. Mati karena cinta berarti hidup di dalamnya. Dari David. David Evans? Maaf Pak Bryce, sebenarnya itu adalah tugas sastraku. Salah alamat. Bagaimana mungkin surat itu akhirnya berada di sana? Callum jelas mengambil surat itu. Kuputuskan untuk menyelipkan surat itu langsung ke tas Bu Garcia setelahnya. Lebih baik cari aman daripada menyesal. Beberapa hari kemudian, aku juga perlu mengirim ke Pak Evan surat cinta yang lain. Hanya saja, Callum sedikit terlalu bertekad untuk mengubahku menjadi ahli kimia. Dia memastikan catatan itu terpatri di otakku. Memberiku pertanyaan pada topik tersebut seperti agen FBI menginterogasi kasus yang sulit, dan bahkan matanya tertuju padaku tiap kali aku bereksperimen. Aku tak punya waktu tersisa untuk rencanaku. Kau tahu apa yang baru saja kusadari? Kau sebenarnya tak seburuk itu dalam belajar, hanya butuh perhatian lebih. Seolah aku peduli, kapan dia meninggalkanku sendiri supaya aku bisa jatuhkan sasaran lainnya. Tepat saat itu, Pak Evans tiba-tiba memanggil Callum ke ruang diskusi di sebelah. Aku harus pergi, selesaikan oksidasi itu. Ingatlah untuk mengukur dengan hati-hati, dan jangan alihkan pandanganmu barang sedetik saja. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Segera setelah dia pergi, aku menyelinap ke ruang Pak Evans dan meletakkan surat itu ke dalam tasnya. Tapi saat aku hendak pergi, sesuatu menyita perhatianku. Potret Pak Evans saat masih muda. Astaga, apakah terlalu banyak belajar dan tak ada yang menyayanginya membuat rambutnya rontok selamanya? Dia punya banyak sekali buku di sini. Beberapa di antaranya adalah karya Victor Hugo. Sepertinya Pak Evans dan Bu Garcia ditakdirkan untuk satu sama lain. Oh, sial. Eksperimen itu. Aku berlari kembali ke lab dan menuangkan semua zat itu. Tapi itu aneh. Apa yang kubilang padamu? Semua waktu yang dihabiskan untuk eksperimen ini hanya untuk melihatnya terbakar. Oh, tunggu. Zat keunguan apa ini? Mauve. Kita tak sengaja menciptakan warna mauve. Kau sangat brilian, Abby.
Aku tak begitu tahu apa yang terjadi, tapi apakah kurasakan pipiku jadi merona? Apa yang merasukiku? Aku tak tahu kalian berdua bisa akrab secepat itu. Sebaiknya jangan terlalu mencolok di depan umum. Melihat Hanks membuat kami berdua jadi merah padam dan tersentak kaget. Itu hanya candaan, tapi entah kenapa hatiku berdebar-debar. Setelah insiden itu, Callum sepertinya tak lagi begitu kesal denganku. Malah, dia cukup perhatian. Dia dengan sabar mau menjelaskan semua yang tak ku mengerti dan membereskan eksperimen kami. Benar-benar ada chemistry yang luar biasa saat bersama. Waktu 2 minggu pun segera tiba, tapi anehnya semua pertanyaan tak sulit sama sekali. Aku tahu semua jawabannya, semuanya tentang topik yang kubahas dengan Callum. Kemudian di hari itu, aku sedang berjalan saat Callum mendekat ke arahku. Pak Evans bilang kau lolos ujian. Aku tahu kau bisa melakukannya. Abby, jika kau suka, apa kau mau pergi keluar nonton film? Abby, berita mengejutkan. Aku baru lihat Pak Evans dan Bu Garcia bergandengan tangan di taman sekolah. Ada kemajuan. Aku dan Norma berubah jadi lumba-lumba kegirangan ketika ekspresi senang Callum berubah. Kalian bicara apa? Ibuku dengan siapa? Pak Evans, kau seharusnya berterima kasih. Itu rencananya untuk mencarikan ibumu pacar yang baru. Rencana? Apa itu yang kau maksud kecintaan akan pelajaran kimia? Memangnya kenapa? Itu berhasil ya kan? Ini tak akan terjadi. Tak boleh. Apa masalahmu? Kenapa kau tak ingin ibumu bahagia? Sungguh egois. Callum tak bisa menjawabnya lalu pergi dengan gusar. Dia mengacuhkanku sejak itu, dan kuputuskan untuk mencari pasangan lab yang baru. Ya, itu jika Hank berhenti menghalangi. Kenapa dia selalu ikut campur? Aku memberinya tatapan sinis tapi dia hanya mendorong Callum ke arahku. Terima kasih kembali. Untuk apa? Callum bahkan tak melihat mataku. Aku merasa tak enak pada Callum. Kurasa tak seorang pun ingin melihat orang tua mereka mengencani guru kimia mereka, ya kan? Mengapa ambil pusing? Aku seharusnya senang karena rencananya telah berhasil. Ada apa dengan Callum? Kenapa dia bersikap seolah seseorang sudah membobol rumahnya atau semacamnya? Sebenarnya, ayah Callum meninggalkan mereka beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, dia bersumpah tak akan biarkan seorang pun menyakiti ibunya lagi. Itulah kenapa dia sangat menentang rencana perjodohanmu. Itu sangat menjelaskan. Tapi tunggu, bagaimana kau tahu soal rencana perjodohan itu? Hank mulai berkeringat sementara Norma terus mengedipkan mata padanya. Hei, kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan bilang padaku. Tidak, kami tak pacaran. Kami... Kau sendiri yang memberitahu, bodoh. Itu masuk akal. Esok paginya, Bu Garcia tiba-tiba sakit dan Bu Flowers masuk untuk menggantikan. Berbeda dari wali kelas kami yang tegas, Bu Flowers tak banyak mengajar dan sepertinya cukup santai dengan apapun yang kami lakukan di kelas. Hebat, ya kan? Iya, akan demikian jika dia tak terus menggoda Pak Evans. Pak Evans tak terlihat nyaman dengan Bu Flowers sama sekali. Dia jelas berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Kasihan Bu Garcia, dia terlihat sangat senang dengan Pak Evans sebelumnya. Rencana besarku tak mungkin sia-sia. Aku harus lakukan sesuatu. Jadi, ku buat lagi surat cinta pengingat atas nama Bu Garcia, yang pasti akan membuat hati Pak Evans berdebar-debar. Tapi aku sedang menyelinap ke bangkuku saat Bu Flowers muncul. Abigail, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Pak Evan itu pria idamanku, bukan dia. Tidak, bukan. Pak Evan dan Bu Garcia jelas tercipta untuk satu sama lain. Jelas? Ku perintahkan kau ambil itu sekarang juga. Dia dambaan hatiku. Milikku. Tidak, bukan. Pak Evans menatap Bu Garcia dengan penuh arti, bukan Anda. Ini tak bisa diterima. Hukuman. Itu tak adil, Bu Flowers. Anda tak bisa menghukumnya tanpa alasan. Kau adalah anak laki-laki Garcia, ya kan? Ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan sang putri? Hukuman untuk kalian berdua, sekarang. Bu Flowers lebih mirip Bu Tirani. Guru macam apa yang menyuruh muridnya bersihkan jendela sebagai hukuman? Jendela bodoh ini sudah mematahkan punggungku. Dan Callum yang bersikap seperti Frosty si manusia salju padaku tak ada gunanya. Kau menyebabkan semua karena dirimu sendiri. Apa? Kalau kau tak berikan surat cinta ke kepala sekolah sejak awal, Pak Evans dan ibumu sudah resmi jadian. Aku dan ibuku baik-baik saja sendiri. Siapa yang keras kepala sekarang? Hank sudah memberitahuku semuanya. Aku paham kau kesal, tapi apa kau pernah memikirkan tentang apa yang diinginkan ibumu? Dia jelas terlihat senang dengan Pak Evans. Callum tak berkata apapun, tapi aku bisa tahu dari matanya yang berkaca-kaca dia berpikir keras tentang hal ini. Saat aku dan Callum akhirnya terbebas dari hukuman, Hank dan Norma bergegas masuk. Kami baru dengar kalau Bu Garcia mengalami keracunan makanan. Dia baik-baik saja, tapi Bu Flowers sepertinya akan menggantikannya seminggu lagi. Kenapa aku merasa kalau Bu Flowers ada hubungannya dengan ini? Ia mengunjungi ibuku kemarin dan membawakan kaserol. Itu dia, Bu Flowers pasti sudah meracuni Bu Garcia supaya bisa menggantikannya. Tapi ini makin tak terkendali. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita publikasikan semua surat cinta itu secara online supaya seluruh sekolah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans? Maksudku, jika kau tak masalah? Callum tak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Kami segera bergegas ke ruang IT tapi komputernya dikunci. Biar ku urus, aku tahu kata sandinya. Dengan bantuan Callum, kami memposting di forum sekolah dan coba tebak. Semua orang tersipu dengan cerita cinta Bu Garcia dan Pak Evans. Menggemaskan, ya? Kami kemudian pergi mengunjungi Bu Garcia, tapi Bu Flowers muncul di hadapan kami.
Apa yang kalian semua pikir sedang lakukan? Membuat keributan di forum sekolah? Dengan berani aku melangkah menghadapinya. Anda sudah lihat, Pak Evans dan Bu Garcia memang cocok. Anda sebaiknya menyerah saja atas dirinya. Apa benar begitu? Kalian tahu tidak, Pak Evans sebenarnya ingin saya menemuinya untuk ngobrol pribadi malam ini. Dan sebagai wali kelas kalian, coba tebak, posisi itu akan jadi milik saya purna waktu. Kurasa Anda telah salah mengartikan semuanya, Bu Flowers. Itu Pak Evans, diikuti oleh Bu Garcia. Kami meminta Anda datang untuk membicarakan keracunan makanan Bu Garcia. Itu benar. Pagi tadi Anda mengunjungi saya. Bertanya apa saya siap untuk kembali masuk kelas besok. Anda begitu baik dan bahkan membawakan saya masakan rumahan. Saya tidak tahu kalau ini upaya yang disengaja untuk membuat saya sakit. Untungnya, Pak Evans mampir tepat waktu untuk memberi saya pertolongan pertama. Dan sekarang Anda membahas soal mengambil posisi saya? Tak mungkin. Tapi toh para murid jelas lebih menyukai saya. Mereka membenci Anda karena Anda selalu menyuruh mereka belajar. Tak lama kemudian, semua orang mulai menyorakinya. Bu Garcia memang tegas, tapi paling tidak ia serius dalam mengajar dan selalu pastikan kami belajar. Anda tak mengajari kami apapun. Itu benar, dan kami semua sudah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans. Anda cuma jadi obat nyamuk. Tidak. Ini tak mungkin benar. David, beritahu anak-anak ini kalau cinta kita secerah matahari dan kalau kita ini belahan jiwa. Aku tahu kau mencintaiku. David, beritahu mereka kau mencintaiku. Beritahu mereka. Sayangnya, hati saya selalu jadi milik Bu Garcia. Awalnya saya gugup untuk mengungkapkan perasaan saya, tapi takdir mempertemukan kami dan sekarang saya sangat bahagia. Ekspresi wajah Nyonya Flowers jadi layu. Dia menangis histeris lalu berlari pergi. Ibu, apakah baik-baik saja? Aku menyesal tak berada di sana. Aku baik-baik saja, Callum. Tolong jangan khawatir. Terima kasih sudah menjaga ibu saya. Tolong, bisakah Anda membawanya pulang untuk saya? Pak Evans mengangguk kemudian mengajak Bu Garcia pergi. Saat hanya ada kami berempat, sebenarnya tinggal kami berdua. Callum menengok ke arahku. Kau benar. Bodoh sekali aku berusaha menghentikan orang yang jatuh cinta. Karena saat kau jatuh hati pada seseorang, kau tak bisa menahannya. Apa maksudmu? Maksudku, kurasa aku telah jatuh hati padamu. Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen. Jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dilakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian. Akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku.
lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna, tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Ah, dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI, karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat Ethan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, Lydia. Kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar, sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustine. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustine di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah?
Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare, aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan, aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Hahaha, seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Agustin kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Hah? Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Agustin membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar, dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali, tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi, disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel, dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Agustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga.
Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Augustine terus berusaha menendang pintu. Berhasil! Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustine berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustine menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi, dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan 2 faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, 1 oranye terang dan 1 hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar. Seniman adalah orang penuh perhatian, sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku.
Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba dan enaknya, Selamat makan. aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu Manu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyela dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan, bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka, atau apa niat mereka? Ayahku tidak memahamiku, kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku Doris, lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa.
Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nona muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." "Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit." Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian, dia memintanya untuk menggambar dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu, aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku. Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku, Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Ketika entah dari mana, Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak. Cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat.
Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali, aku juga merindukanmu sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hey. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Iya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, kamu. Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny. Dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah, Denny. Jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami, sayang. Kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan, sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secercah harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." Danny. Kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa. Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang Cass, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih, aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu.
Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman. Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apa kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu. Orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat. Ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau. Terima kasih, Cass. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan, sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, "Apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu." Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam...
Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka dan Cass tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat. Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin. Jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini.
Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Hai, aku Selin dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka, mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Selin kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang kupelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah. Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak. Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik siap melompat, tapi Carl tiba-tiba menahan tanganku. Tak perlu begitu, bosku tak akan memakanmu hidup-hidup.
Lagi pula aku belum tahu siapapun soal kontrak-kontrak itu. Oh, jadi pria ini adalah atasannya dari pengadilan? Ternyata dia dan istrinya kebetulan melihat Carl di perjalanan mereka menuju ke bandara dan hanya datang untuk menyapa. Hei Carl, tak berlebihan jika gadis ini lebih memilih lompat ke laut daripada kencan denganmu. Dia terlihat sangat canggung dan aku merasa tak enak padanya. Tanpa pikir panjang, aku bergelayut ke lengannya dan memberinya tatapan kagumku yang terbaik. Sebenarnya kami sangat jatuh cinta. Aku ini penyuka adrenalin, tetapi Anda tahu Carl, dia sangat ketat soal hal seperti ini. Kau benar, Carl itu agak kaku. Andai kau santai sedikit mungkin kau sudah dipromosikan. Setelah mereka pergi, kujelaskan pada Carl bahwa pekerjaanku adalah membantu pria baik lepas dari masalah yang tak perlu. Tak ada yang tak bermoral tentang hal itu. Aku hendak beranjak saat dia tiba-tiba menghentikanku. Aku bisa lihat perilakunya berubah. Kumohon, buatlah kontrak denganku. Aku tahu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuan komunikasiku dan membuatku dipromosikan. Kau lihat betapa putus asanya aku sekarang. Aku tak yakin, maksudku nomor 10 seharusnya jadi klien terakhirku, tapi lihat wajah kebingungan itu. Baiklah, tapi sebagai balasannya kau harus jadi pacar yang perhatian dan aku ingin makan malam denganmu dan keluargamu setiap malam. Carl terlihat agak kebingungan tapi dia menyetujui permintaanku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk merasakan kehidupan keluarga. Aku punya aturan tegas jangan jadi istri 2 orang bersamaan, jadi kutemui klienku yang lain untuk menolaknya dengan sopan. Celine, apa itu kau? Celine, dia tahu namaku? Astaga, itu Matthew, pianis jenius dari panti asuhan. Oh tidak, ini buruk, dia bisa bongkar penyamaranku. Aku diadopsi dan dipanggil Harper sekarang. Orang tua adopsiku ternyata sangat mengecewakan. Aku harus memasukkan identitasku supaya aku bisa bekerja. Aku paham, sangat sulit bagi yatim piatu seperti kita untuk bertahan hidup. Ya, memang begitu. Begini Matthew, semuanya jadi sulit bagiku, jadi aku harus mengambil pekerjaan lain dengan cepat. Aku tak bisa menerima 2 pekerjaan sekaligus. Aku minta maaf, kontrak kita batal. Ya, soal itu aku sudah mengumumkan secara publik aku punya pacar beberapa detik lalu. Pianis berbakat Matthew konfirmasi bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang? Matthew, aku sungguh tak bisa lakukan ini. Katakan saja siapa klienmu, bisa kubuat kesepakatan dengannya. Aku tak bisa bersama mereka berdua, jadi kuadakan pertemuan mendesak bagi mereka berdua. Sebuah artikel menuduhku melakukan tindakan yang tak pantas terhadap artis perempuan. Itu benar-benar keliru, tentu saja. Aku butuh pacar untuk mengalihkan publik dan membuat mereka melihat aku ini bukan bajingan. Aku ingin promosi ini, jika kau tak membantuku, aku akan mengungkapmu di depan publik. Seolah itu penting, akan kubawa saja kalian kembali ke US. Tidak, aku tak bisa kembali ke sana, dan aku tak mau menarik perhatian orang lain juga. Ini yang akan kulakukan, Carl. Aku akan jadi pacarmu di hari kerja dan lakukan apa saja yang kubisa untuk membantumu dipromosikan. Dan Matthew, aku akan jadi pacarmu. Maksudku pura-pura jadi pacarmu di akhir pekan. Tapi wajahku harus tak muncul di media, oke? Setelah ini selesai, maka selamat tinggal Harper dan halo kepada Diane yang sederhana dan bebas masalah. Yang harus kulakukan hanyalah memainkan musik sementara Matthew mendengarkan dan membiarkan paparazzi mengambil foto. Aku selalu mengagumi caramu memainkan musik, tak mengikuti aturan, tapi itu yang membuatnya begitu berani dan menyenangkan. Komentarnya membuatku merindukan orang tuaku. Mereka alasan aku bermain seperti itu. Mereka mengajariku di kegelapan. Menyuruhku mengikuti irama tanpa aturan apapun. Aku sangat merindukan mereka. Harus kuakui aku selalu naksir padamu. Saat ini berakhir, aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi keluargamu. Ini manis sekali, tapi dia tak tahu kalau aku sudah punya keluarga. Aku hanya butuh bersabar, sampai kemudian mereka kembali. Di hari kerja aku ikut Carl makan siang di kantor dan membantunya bicara ke rekan kerjanya dan atasannya yang penggerutu. Kemudian sore aku ke rumahnya dan memberinya saran agar jadi lebih karismatik, membuat orang lain percaya dan bersikap hangat padanya. Aku juga ajari dia cara jalan tanpa membungkuk dan menyapa orang dengan sopan. Hai Pak Chair, kau tampak hebat hari ini. Oh Nyonya Lem, apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya jangan turunkan berat badan lagi, Anda sudah menawan. Bukankah itu berlebihan? Aku tak pernah bicara begini sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik. Carl mengikuti semua saranku. Dia mungkin agak kikuk tapi dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Tetap saja yang sangat kutunggu adalah ikut makan malam bersama keluarganya. Aku tak pernah merasakan suasana nyaman dan hangat makan malam keluarga sebelumnya. Siapa sangka Carl pandai memasak dan sangat manis. Hanya setelah 1 minggu saja, Carl sekarang punya teman di tempat kerja dan atasannya memberinya lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, reputasi Matthew juga berhasil pulih berkat artikel seperti dia tak ingin berada di dekat gadis lain karena dia sangat jatuh cinta pada inspirasi yang memukau ini. Seminggu yang menegangkan dengan cepat berlalu, yang diakhiri dengan keluarga Carl merayakan posisi barunya. Semuanya berkat diriku. Aku sangat tersentuh, hampir menangis, tapi kulihat Carl tampak tak bersemangat. Mungkin dia kecewa karena tahu ini akhir dari kontrak kami. Setelah makan malam, kami pergi jalan-jalan di sekitar taman, kemudian dia berseru. Siapa sebenarnya kau? Aku sangat terkejut, lalu dia memberitahuku kalau salah satu pekerjaannya sekarang adalah untuk menyelidiki gadis bernama Diane yang masuk ke negara ini kemudian menghilang. Aku tahu kau Diane, aku bisa kenali mata itu dimanapun. Ya, aku Diane, tapi aku hanya palsukan identitasku untuk menghasilkan uang.
Aku tahu kau bohong lagi, tak apa. Kau sudah membantuku, jadi aku akan membantumu juga. Kupalsukan beberapa informasi untuk menutup kasus itu. Terima kasih Carl, ini sangat berarti. Aku tahu betapa pentingnya hukum baginya, tapi dia masih melanggarnya. Untukku. Aku sebenarnya keluar dari pekerjaanku. Apa maksudmu? Bagaimana dengan promosimu? Kau sudah berusaha sangat keras untuk itu. Tak apa, lagi pula aku sadar aku tak begitu menyukainya. Aku merasa tak enak bahwa dia melepaskan pekerjaannya karena aku. Tapi dia tak membutuhkanku lagi. Kontrak kami harus berakhir, ya kan? Sekarang waktunya mengakhiri kontrak Matthew, lalu aku bisa kembali menjadi Diane. Tapi aku datang ke villa dengan sekumpulan wartawan. Apa kau pacar Matthew? Silakan keluar dari mobil. Apa kau cewek yang mengencaninya demi uang, bukan cinta? Tolong tunjukkan dirimu dan pastikan berita tersebut. Sepertinya berita pacar Matthew adalah cewek yang menikah demi uang telah bocor. Aku duduk di sana tak tahu harus melakukan apa. Kemudian kulihat Matthew keluar dari villa bergandengan tangan dengan cewek berambut mengkilap. Rumor tentang pacarku ini semuanya bohong. Luar biasa, jiwa baik hati dan saya sangat bahagia. Oh, kurasa dia cukup cerdas. Menemukan seseorang dengan latar belakang yang baik adalah satu-satunya cara menyelamatkan reputasinya sekarang. Selamat tinggal Matthew, kuharap kau baik-baik saja. Sepertinya dia tak bisa bahayakan karirnya untuk melindungiku seperti Carl. Sekarang aku bebas menjadi Diane dan masuk ke sekolah publik yang orang tuaku inginkan. Aku penasaran kapan kau akan muncul. Kau cukup populer, seorang pria dengan bekas luka terus menanyakan tentang Anda. Seseorang dengan bekas luka mencari Diane? Di saat kusadari seseorang mengawasiku di balik pintu, instingku memberitahuku untuk lari menyelamatkan nyawaku. Aku bergegas ke jendela dan melompat turun dan melihat Carl mengintipku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemuimu, jadi kulacak Diane. Aku tak menyangka menemuimu di sini, tapi aku sangat menyukaimu dan... Tak ada waktu, mereka melihat kami bersama jadi kutarik dia pergi. Kau menyetir seperti orang gila, Diane. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tak tahu. Yang ku tahu adalah mereka bahaya. Dia keluarkan ponselnya untuk telepon 911 tapi kuhentikan. Tak boleh ada polisi. Aku tak bisa percayai siapapun kecuali diriku, Carl. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Orang tuaku sering bilang padaku cara terbaik untuk kabur dari kejaran adalah dengan melompat ke dalam air. Betapapun itu terlihat gila, tolong percayalah padaku. Aku berbelok tiba-tiba dan langsung menceburkan mobil ke laut. Di dalam air, kulepaskan sabuk pengaman dan berbalik melihat Carl yang sudah melepaskan diri. Dia menarik tanganku dan kami berenang lewat jendela. Ombak membawa kami ke pantai, tapi aku tak punya kekuatan untuk bergerak 1 inci pun. Mereka akan menangkap kita. Celine, sayang, tolong bangunlah. Ku gosok mataku dan melihat pasir yang keemasan. Carl serta ibu dan ayahku? Apa aku sudah mati, ibu? Tidak, sayang, kau masih sangat hidup. Ternyata orang yang mengejar kami adalah orang tuaku. Setelah 10 tahun menjalani pekerjaan, mereka akhirnya membasmi geng kriminal dan pensiun. Ayah akhirnya mendapatkan bekas luka ini, tapi kini semua berakhir. Kami akhirnya bisa jadi keluarga yang normal. Kau jelas membuat kami kesulitan melacakmu dengan menggunakan identitas yang berbeda. Kami harusnya tahu putri kami yang cerdik akan ciptakan kehidupan yang lebih menantang. Ayah dan putrinya sama saja. Hah? Kau bukan Diane? Carl, namaku Celine. Ibu, ayah, ini Carl, cowokku. Sangat menggemaskan melihatnya tersipu. Dia lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri ke mereka. Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Saya sangat peduli dengan putri kalian dan akan selalu demikian. Tak peduli seberapa bandelnya dia. Ternyata cukup menyenangkan hanya jadi Celine saja. Aku mulai sekolah sebagai diriku sendiri dan sejauh ini sangat baik. Aku tinggal bersama orang tuaku yang baik hati, berbakat, dan normal. Kami menikmati waktu terbaik bersama. Dan aku bisa kencan dengan koki manis dan perhatian ini. Dan bagian terbaiknya, aku akhirnya bisa berhenti lari menyelamatkan hidupku dan menikmati hidup dengan orang-orang yang paling kucintai.